partai politik itu adalah instrumen penting dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Nepotisme memang kan dalam masyarakat kita masih tumbuh dengan subur ya. Iya, tumbuh dengan subur. Kalau tidak semuanya jelek tentu. Iya, betul. Kalau misalnya ada family atau anak atau apa yang punya kualitas, nggak ada masalahnya. Ya, itu artinya dalam satu masyarakat yang misalnya yang penjudi, dia pasti milih pemimpin yang penjudi juga. Iya, betul. Kalau masyarakatnya perokok, dia milih pemimpin yang perokok juga, kan? Nah, tetapi sebetulnya dalam teori umum itu pemimpinlah yang membentuk budaya organisasinya. Baik, selamat berjumpa kembali masih dengan tema yang sama seperti tema kita sebelumnya mengenai wajah demokrasi Indonesia. Nah, kali ini pembahasan kita akan membahas mengenai kiat apa saja agar menjadi Indonesia menjadi demokrasi yang lebih baik dan siapa yang patut disalahkan. Tetap dengan narasumber yang sama, yakni Bapak Dr. Khaidir. Assalamualaikum Bapak. Nah, pembahasan kita sebelumnya kan itu membahas tentang wajah demokrasi secara umum. Nah, lalu apa yang menjadi kiat-kiat agar demokrasi Indonesia itu lebih baik ke depannya? Iya, jadi kita memang berupaya terus untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ya, karena kita yakin kalau demokrasi kita itu berfungsi dengan baik, maka hasil akhirnya adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu akan tercipta gitu ya. Nah, sekarang kiat-kiatnya bagaimana? Nah, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa demokrasi, pemilu dan partai politik itu kan nggak bisa dipisahkan. Iya, betul. Ya, jadi dalam satu negara yang berdemokrasi pasti ada pemilu. Kalau ada pemilu pasti ada partai politik. Partai politik. Ya. Jadi partai politik itu adalah instrumen penting dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Maka kiat apa? Menurut saya partai politik kita itu harus mewujudkan dirinya menjadi partai politik yang modern. Ya, jadi partai politik kita tidak boleh seperti partai-partai politik yang zaman dulu, tidak boleh, harus menjadi partai politik yang modern. Ya, kenapa demikian? Karena ada fungsi-fungsi kan pada partai politik itu. Betul, ada fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, sosialisasi ya. Ada sosialisasi politik. Ya, jadi banyak sekali fungsi-fungsi partai politik. Nah, kalau fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik, maka saya yakin dan percaya demokrasi kita akan lebih bagus gitu. Oke, demokrasi kita akan menjadi lebih bagus. Nah, perpolitikan modern itu seperti apa? Partai politik modern itu seperti apa? Partai politik modern seperti apa? Partai politik yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi tadi dengan baik. Oke. Ya, jadi dia berdasarkan merit system. Jadi rekrutmen pengurus-pengurus partainya merit system. Merit system itu artinya apa? Memperhatikan kapasitas, kualitas dari para kader. Tidak karena kedekatan-kedekatan. Ya, tidak karena nepotisme. Ya. Jadi kalau sebuah partai politik tumbuh karena nepotisme, itu tidak akan berkembang partai politik. Okay. Jadi harus memperhatikan kader-kader berdasarkan merit system. Jadi kemampuan itu kapasitasnya, kualitasnya, integritasnya. Ya kan kalau kita secara umum kan skillnya itu di samping kapasitas atau kompetensinya, ya dia punya brain, punya pendidikan yang tinggi, dia juga punya soft skill yang bagus. Ya, kepribadiannya, kepemimpinannya misalnya. Ini harus bagus gitu. Nah, kalau partai politik sudah digerakkan oleh orang-orang seperti ini, pendekatan merit system bukan dinasti, itu akan bagus. Oke, akan bagus. Melihat hal ini, nepotisme, kita kan tahu bahwa nepotisme dan KKN itu sudah mengakar di Indonesia. Bagaimana solusi yang tepat untuk merubah cara pandang dari masyarakat kita sendiri dan pemerintah kita terhadap nepotisme itu sendiri? Nepotisme memang kan dalam masyarakat kita masih tumbuh dengan subur ya. Iya, tumbuh dengan subur.
tidak semuanya jelek tentu. Iya betul. Kalau misalnya ada family atau anak atau apa yang punya kualitas, nggak ada masalahnya. Iya. Seperti misalnya Lee Hsien Loong, anak Lee Kuan Yew itu kan. Lee Hsien Loong itu anaknya Lee Kuan Yew. Tapi ketika dia naik, tidak ada masyarakat di Singapura yang menyebutkan, mendikotomikan bahwa itu adalah dinasti. Tidak. Kenapa? Karena Lee Hsien Loong bangkit, tumbuh karena kualitas dirinya gitu. Berarti nepotisme sah-sah saja selama memang memperhatikan kualitas dari kualitas. Jadi bukan aspeknya karena kedekatan emosional family, ya, bukan itu, tapi karena kualitas gitu. Siapa yang patut disalahkan atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Ini pertanyaan yang paling menakutkan. Ya. Paling menakutkan. Siapa yang patut disalahkan ya? Iya, Karena ada dalam pendapat leader creates the culture, kan? Jadi itu pemahaman umum. Pemimpin itu membentuk budaya organisasinya. Iya betul. Ya kan? Pemimpin membentuk budaya organisasinya. Memang ada anggapan dalam kita, dalam masyarakat kita juga bahwa pemimpin itu adalah seperti apa masyarakatnya. Iya. Ya. Jadi itu artinya dalam satu masyarakat yang misalnya yang penjudi, dia pasti milih pemimpin yang penjudi juga. Iya, betul. Kalau masyarakatnya perokok, dia milih pemimpin yang perokok juga, kan? Nah, tetapi sebetulnya dalam teori umum itu pemimpinlah yang membentuk budaya organisasinya. Contoh misalnya dari keteladanan. Kalau pemimpinnya disiplin, ya menghormati waktu misalnya, maka organisasinya akan patuh, akan ikut budaya itu gitu. Jadi kalau budaya kerjanya bagus akan menular ke anggota-anggota organisasinya. Ya, jadi kalau siapa yang dipertanyakan ya pemimpin yang harus memberikan contoh. Pemimpin yang memberikan contoh bagaimana demokrasi itu berjalan dengan bagus. Tetapi kan pemimpin kan tidak hanya pemimpin formal. Iya, Harus kita catat ya. Pemimpin itu kan ada pemimpin yang informal juga ya. Formal, informal kan. Banyak sekali klasifikasi pemimpin. Jadi semuanya harus memberikan keteladanan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat juga begitu. Harus memberikan contoh kepada masyarakatnya. Tokoh-tokoh agama juga begitu. Ya. Untuk demokrasi, negara demokrasi dimanapun itu berada, suara rakyat itu dinilai satu, mau dia ulama, mau dia orang baik, mau dia orang jahat atau preman sekalipun dinilai satu. Jadi ketika negara dihadapkan dengan pemilihan presiden atau pemilihan pemimpin dan dengan masyarakat yang begitu banyak majemuk, bagaimana faktor ini bisa menjadi tolak ukur? Nah inilah yang menjadi masalah. Tadi kita sebut, kalau kita kutip tadi pendapat Profesor Budiono ya. Jadi kalau masyarakat kita secara umum kurang paham makna dari demokrasi itu, ya, maka pemilihan itu mereka akan gunakan untuk hanya untuk mencari kekuasaan saja, bukan untuk mencari seorang pemimpin. Nah ini yang jadi masalah. Gitu. So, pada akhirnya kan mayoritas. Ya, mayoritas. Demokrasi itu mayoritas minoritas. Siapa yang paling banyak mendapatkan suara, dia menang. Tidak peduli itu suara dari mana-mana kan. Nah, alangkah baiknya kalau yang dominan itu dihuni oleh orang-orang yang paham demokrasi. Baik, untuk membahas demokrasi kan masih banyak sebenarnya Pak, membahas tentang wajah demokrasi Indonesia. Nah, untuk closing statement-nya sendiri terkait wajah demokrasi Indonesia saat ini itu apa? Closing statement. Demokrasi kita harus menghormati nilai-nilai demokrasi yang paling asasi. Nilai kebebasan, nilai persamaan, dan nilai persaudaraan. Nilai persaudaraan. Ya. Nah, dengan nilai-nilai itu kita harus menumbuh kembangkan rasa saling percaya di tengah masyarakat kita. Mulai dari diri kita, rasa saling percaya pada kita kembangkan di tengah masyarakat. Kalau ada rasa saling percaya,
maka itu menjadi modal sosial masyarakat kita untuk maju ke depan. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Haidir. Seorang pemimpin adalah penyalur dalam harapan, bukan pembungkam sebuah harapan. Napoleon Bonaparte. Sekian dari saya, Mona Lisa Putri. Tetap saksikan channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Kami diskusikan, Anda putuskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.